Perkenalkan, nama saya Syahrul Mami Ahmad dengan NIM 2014-20021 akan menjawab kuis yang diberikan oleh Ibu Yani Agus Priyani. Pertama, jelaskan sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia. Sejarah asuransi syariah di Indonesia ini dimulai pada 5 Mei 1994, di mana asuransi syariah pertama yang berdiri adalah PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, dan PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum. Sebelumnya, pada 24 Februari 1994 bisa disebut sebagai tonggak sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Di waktu itu, PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan. Singkat cerita, Takaful Indonesia yang mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan, yaitu Mary Muhammad, dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan untuk Takaful Umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT Profesor Dr. B.J. Habibie selaku Ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Nah, semenjak itulah keduanya menjadi pelopor dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Yang kedua, sebutkan produk apa yang tidak diperbolehkan untuk dijalankan pada BPRS. Sebutkan alasannya. Pertama, melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Lalu, tidak boleh menerima simpanan giro, karena sudah diatur oleh undang-undang. Dan BPRS hanya dapat menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito. Untuk menerima simpanan dalam bentuk giro hanya terdapat pada bank umum. 3. Jelaskan apa saja prinsip operasional yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Pertama, prinsip keadilan, yaitu prinsip bagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuangan. Prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah, penyimpan dana, atau investor dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Terakhir, prinsip universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Keempat, jelaskan kendala dan strategi dari pengembangan BMT. Kendalanya itu, kurangnya dalam permodalan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh BMT. Sebagian besar sumber permodalan BMT berasal dari pinjaman bank, sehingga sebagian besar BMT sulit untuk mengembangkan usahanya. Terbatasnya jumlah tenaga kerja atau SDM yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian syariah yang baik. Peran sebagai baitul mal yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan baitul tamwil. Kesulitan dalam pemasarannya, terus persaingan usaha yang ketat, di mana saat ini sudah cukup banyak lembaga keuangan, baik formal maupun non-formal, yang menggarap pasar UMKM. Kurang inovatifnya produk-produk dalam BMT. Strateginya itu meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang koperasi syariah ini melalui diklat, pelatihan, pengembangan. Kemudian, menguatkan manajemen usaha koperasi, khususnya dalam hal standar prosedur dan kesehatan koperasi. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan syariah, khususnya BMT ini. Bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan BMT sebagai sumber pembiayaan yang aman, mudah, dan bebas dari unsur riba. Memperkuat permodalan melalui wakaf yang disalurkan melalui BMT dengan melibatkan pemuka agama maupun otoritas untuk mendorong masyarakat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BMT. Melakukan inovasi baru pada produk-produknya, terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat
kalangan menengah ke bawah.